Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab Sahih Hadis Qudsi karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Semoga Allah Jalla wa Ala selalu menjaga dan melindungi beliau. Yang dimana pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis qudsi dari sabda Nabi dari jalannya Anas bin Malik radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Kita bacakan hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabarak wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi maha tinggi berfirman, ya ibna Adam, wahai anak keturunan Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Sesungguhnya jika engkau berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu, dan aku tidak peduli dosa apa yang pernah engkau lakukan. Ya bani Adam, law balagat dhunubuka ana as-samai summa astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak keturunan Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi awan yang ada di langit, atau setinggi 7 lapis langit sekalipun, dan kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosamu tersebut, dan aku tidak peduli seberapa banyak dan besarnya dosa yang pernah engkau lakukan. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitani
la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qarabiha maghfiratan. Wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya jika engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh 7 lapis bumi, kemudian engkau menemuiku dengan tidak menyekutukan aku dengan apapun, artinya tidak ada dosa syirik yang dibawa, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh 7 lapis bumi pula. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 3540, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Di sini ada kosakata yang dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah. Kata ana'us sama itu bisa berarti awan di langit. Menurut sebagian yang lain, ana'us sama sesuatu yang menjulang di langit dan kau bisa melihatnya jika menengadahkan kepalamu ke langit. Itu disebut dengan ana'us sama. Alhamdulillah. Yahdikumullah. Nah, jadi yang disebut dengan ana'us sama, sebagian ulama mengatakan bahwasannya sesuatu yang menjulang di langit dan kita bisa melihatnya jika kita menengadahkan wajah kita ke langit. Itulah yang disebut dengan ana'us sama. Seandainya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba setinggi 7 lapis langit atau setinggi awan-awan yang di langit sekalipun, jika dia meminta ampun kepada Allah Jalla wa'ala, niscaya Allah Jalla wa'ala akan mengampuni dosanya. Qurabul ar itu bisa diartikan mendekati kapasitas sepenuh bumi. Bumi itu kan juga 7 lapis. Artinya meninggal dunia membawa dosa sebesar 7 lapis bumi sekalipun, tapi dosa yang dibawa mati itu bukan dosa syirik, maka niscaya Allah Jalla wa'ala akan memberikan ampunan kepada dia. Memberikan ampunan kepada dia sebanyak dan seluas 7 lapis bumi juga. Nah, hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala mengisyaratkan kepada kita tentang kedudukan istighfar dan sangat pentingnya kita selalu beristighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Kita sebagai seorang muslim tentu punya potensi untuk melakukan perbuatan dosa, karena kita ini manusia. Nabi yang mengatakan itu, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawabun. Setiap anak keturunan Adam, siapapun dia, siapapun manusianya, punya potensi untuk melakukan apa? Perbuatan dosa. Tapi sebaik-baiknya hamba yang pernah melakukan perbuatan dosa, at-tawabun, kembali kepada Allah Jalla wa'ala, meminta ampun kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan kita tahu istighfar ini bagian daripada zikirnya kita kepada Allah Jalla wa'ala. Zikir itu sifatnya umum. Kadang diistilahkan dengan istilah apa? Wirid. Kan seperti itu. Istighfar khusus. Di dalamnya juga ada apa? Ada doa. Dan itu kalau kita melihat misalnya di dalam Sayyidul Istighfar, isinya kan semua itu apa? Doa. Meminta kepada Allah. Yang secara umumnya di dalam tersebut kita ingat kepada Allah, yang artinya berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 6306 dari hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul Istighfar an taqula, pemimpinnya istighfar. Sayyid itu artinya apa? Pemimpin. Sayyid
Artinya apa? Pemimpin. Orang yang menonjol di suatu kaum. Disebutnya apa? Sayyid. Itu biasanya apa? Tokoh masyarakat atau pemimpin yang ada di kelompok atau di masyarakat tersebut. Nah ternyata istighfar pun juga ada pemimpinnya. Makanya Rasulullah mengatakan Sayyidul istighfar itu adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Fadilahnya apa? Baca doa ini. Kalau kita baca tadi di zikir pagi misalnya. Zikir pagi itu kapan waktunya? Sepakat ulama, zikir pagi itu mulainya ketika masuknya waktu salat subuh. Yang menjadi perdebatan ulama berakhirnya kapan waktunya. Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Al-Imam Al-Muqayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah mengatakan zikir pagi itu ya waktu salat subuh. Kalau waktu subuh habis, ya habis juga zikir pagi. Jadi tidak mesti setelah subuh. Nah, berhubung antum itu terlambat datang ke masjid, ya apalagi jam sekarang, jam 4 lewat 3 menit. Subhanallah. Di tempat kita lama kan? 20 menit. Kita antara zikir dan antara adzan dan iqamah 20 menit anggap. Antum sudah qabliyah, antum sudah doa. Boleh enggak kita memulai zikir pagi kita sambil menunggu iqamah? Boleh, sepakat ulama. Nah, cuma kebiasaan kita habis salat subuh. Tidak mengapa yang demikian. Berakhirnya ada dua pendapat. Ada yang mengatakan zikir pagi itu berakhirnya ketika habisnya waktu subuh. Waktu salat subuh dengan terbitnya apa? Matahari. Mayoritas ulama mengatakan bahwasannya zikir pagi itu habisnya menjelang zuhur. Jadi waktunya panjang. Kalau antum bisa membaca zikir pagi itu di waktu subuh itu bagus. Kalau enggak sempat berhubung setelah salat subuh ada kajian, bacalah zikir pagi itu di waktu duha. Tidak mengapa yang demikian. Termasuk zikir petang juga. Para ulama berdebat, berikhtilaf tentang awalnya dan akhirnya. Ada dua pendapat. Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Al-Imam Al-Qayyim mengatakan zikir petang itu ya ketika masuknya waktu apa? Asar. Artinya ketika waktu asar habis dengan tenggelamnya matahari habis juga zikir petang. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya zikir petang itu mulainya setelah zuhur berakhirnya sampai isya. Wallahu a'lam. Dari dua pendapat tadi yang benar pendapat mayoritas ulama. Ya, mayoritas ulama seperti itu. Dan itu kan terbukti ketika kita safar. Kita melakukan jamak apa? Jamak takdim misalnya. Terasa tidak mungkin kita menunggu apa? Waktu asar, kan seperti itu. Maka mulailah kita tersebut dengan zikir petang kita tersebut. Termasuk juga zikir pagi berakhirnya pendapat yang benar adalah menjelang ya zuhur. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kalau kita membaca ini di setiap hari kita, pagi deh. Mau waktu duha, mau waktu subuh, monggo. Yang penting pastikan ini dibaca. Ada yang wajib-wajib yang kita dahulukan. Seperti Sayyidul Istighfar, seperti Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, seperti raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadun sallam nabiyya. Termasuk juga doa keselamatan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Nah, itu termasuk yang kita dahulukan. Dan kalau kita meninggal dunia membaca ini di zikir pagi kita sebelum asar misalnya, ya atau mungkin setelah zuhur, maka apa? Dia termasuk penghuni jannah, surga. Kalau sekiranya dia membaca tersebut di zikir petang dan takdirnya dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tersebut termasuk penghuni surga. Wallahu a'lam bissawab. Nah, penting kiranya kita tersebut apa? Beristighfar.
Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Sesungguhnya qalbuku ini, hatiku ini diliputi oleh kelalaian, dan sesungguhnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Nah, jika Nabi saja beristighfar 100 kali dalam sehari, padahal dosa beliau yang terdahulu dan dosa beliau yang akan datang jelas-jelas diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Jelas-jelas beliau tersebut adalah penghuni surga. Lalu bagaimana menurut kita ini? Ya, bagaimana dengan istighfarnya kita yang seharusnya dilakukan orang yang, maaf, kita ini kan bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan maksiat. Jangan kita itu merasa pede, seakan-akan kita jauh dari dosa. Jangan menganggap diri kita ini orang suci. Nauzubillah min dzalik. Antum tahu Khawarij itu sesat. Kenapa? Dikarenakan menganggap dia paling baik, menganggap paling suci. Tercobakan dengan pemikiran dia tersebut yang sesat tadi, sehingga memandang orang yang melakukan perbuatan dosa besar dianggap kafir. Itulah Khawarij, aliran yang sesat. Nah, dan belum lagi doa yang kita baca nih setelah salat wajib. Di situ kan ada istighfar juga 3 kali, bukan begitu? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dan itu menjadi zikirnya kita, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Jadi kalau kita ditanya, salat sunnah itu ada zikirnya enggak? Ada. Apa yang tadi kita baca? Istighfar 3 kali, dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Berdasarkan hadis Tsauban, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Artinya kalau kita melaksanakan salat sunnah, qabliyah, ba'diyah, ataupun yang lainnya, salam ke kanan, salam ke kiri, jangan langsung berdiri. Kita istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, apa sih hakikat istighfar itu? Hakikat istighfar itu memohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, kita lihat dari sudut pandang hurufnya. Ada penambahan huruf sin. Biasanya itu kalau ada huruf hamzah, sin, ta, itu adalah tolab, artinya meminta. Sedangkan kata al-maghfirah berasal dari kata al-ghafur atau ghafara, yang berarti adalah menutupi. Sehingga seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala menyandangkan pada orang-orang berdosa dengan baju pengampunannya. Subhanallah. Ini secara bahasa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah mengisyaratkan kepada makna maghfirah atau pengampunan dosa dan kesempurnaannya dibandingkan dengan kata takfir. Takfir itu artinya apa? Penghapusan dosa-dosa. Kafara yukaffiru takfira. Bisa berarti mengkafirkan, bisa jadi apa? Artinya menghapuskan. Di sini maksudnya apa? Menghapuskan dosa-dosa. Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan, ya, kata maghfirah digunakan dalam konteks untuk dosa-dosa besar. Kata takfir dipakai dalam konteks dosa-dosa kecil. Nah, makanya kan salat 5 waktu, puasa Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat. Bahasanya Nabi apa? Mukaffiratun lima bainahunna. Itu penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Maghrib ke Isya, ya kan? Nah, maksudnya dosa besar apa kecil? Dosa kecil. Tapi kalau berkaitan dengan dosa besar, itu Allah Jalla wa'ala itu menyandingkan dengan bahasa apa? Maghfirah. Subhanallah. Nah, ini hebatnya bahasa Arab, ya. Subhanallah. Maghfirah bermakna perlindungan dan penjagaan. Adapun takfir bermakna menutupi dan menghilangkan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, ya, beliau menukilkan tahapan menuju maghfirah serta kondisi seorang hamba. Ditanyakan kepada Sahal tentang istighfar yang menghapuskan dosa-dosa. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menjawab. Kata beliau,
Awal istighfar adalah al-istijabah. Kemudian setelah itu al-inabah. Kemudian setelah itu at-taubah. Apa artinya itu? Istighfar adalah al-istijabah. Kemudian al-inabah. Kemudian setelahnya itu apa? At-taubah. Al-istijabah, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'ah, itu berkaitan dengan amalan-amalan anggota badan kita atau fisik kita. Sedangkan al-inabah adalah amalan-amalan qalbu, amalan-amalan hati. Sedangkan taubah adalah penghadapan diri kepada Allah Jalla wa'ala, kepada Rabb kita, dengan meninggalkan urusan dengan makhluk. Kemudian memohon ampun kepada Allah atas sikap yang melampaui batas, juga atas kebodohan terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang kita tidak mensyukurinya. Ketika itulah Allah Jalla wa'ala akan mengampuni sang hamba, dan hanya Allah Jalla wa'ala ya sebagai tempat berlindungnya kita. Ya salam, Masya Allah. Nah, bila seorang hamba menempuh jalan demi mencari pengampunan dari Allah, maka boleh jadi ia telah menempuh jalannya dengan benar, atau boleh jadi dalam menempuhnya terdapat kelalaian. Ini yang dikatakan siapa? Oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya buat beliau. Itu pula yang dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menjelaskan istighfar. Kata beliau tentang istighfar yang mendatangkan maghfirahnya, yang mendatangkan ampunannya adalah istighfar sempurna yang menghasilkan maghfirah adalah istighfar yang diiringi dengan tidak meneruskan perbuatan dosa itu. Kita tahu ini dosa, kita minta ampun, kita tinggalkan itu dosa, itulah ya yang disebut dengan istighfar yang sesungguhnya. Disitulah dia mendapatkan ampunan dosa-dosa dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah memuji para pelakunya dan menjanjikan pengampunan dosa-dosa bagi mereka. Allahu Akbar. Nah, sekarang apa manfaatnya istighfar itu? Subhanallah. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah rahmatan wasi'ah pernah didatangi oleh 4 orang. 4 orang ini punya muskilah, punya problem dalam kehidupannya. Yang pertama, dia minta nasihat kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya Imam, ana seorang pedagang, ana lagi gagal bisnis, dagang ana seret, ya, jauh daripada untung, bahkan rugi, bahkan bangkrut. Apa yang harus ana lakukan sebagai pedagang yang baik ketika mendapatkan ya cobaan yang seperti ini, agar dagangan itu kembali lagi semanis, bisnis bisa berjalan lagi? Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Apa jawabannya? Istighfar. Ada seorang petani datang ya kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, tahun ini gagal panen. Apa yang harus aku lakukan sebagai seorang petani yang baik? Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfar. Subhanallah. Yang ketiga, ada pasangan suami istri, susah punya anak, susah betul punya anak. Kemudian pasangan suami istri ini bertanya kepada Imam, sudah bertahun-tahun kami menikah, tapi sampai hari ini kami belum punya anak. Apa jawab Imam Hasan Al-Basri? Disuruh kawin lagi suaminya? Enggak. Disuruh apa Bapak? Istighfar. Banyakin istighfar. Bukan begitu? Subhanallah. Ya kan? Kalau Ustadz sekarang kawin lagi lu. Disuruh apa? Istighfar. Bayangkan. Antum kan berharap disuruh kawin lagi kan? Tapi subhanallah Imam Hasan Al-Basri jawab istighfar, banyakin. Nah, kemudian ada orang yang keempat, gembel, fakir, kesian hidupnya, penuh dengan kemiskinan, penuh dengan kefakiran. Ya Imam, apa yang harus aku lakukan? Istighfar. Tuh 4 orang tadi itu yang berkeluh kesah tentang nasib dan keadaan dia,
masih ada di situ. Yang pedagang nanya, Imam, ana minta nasihat karena gagal bisnis. Ana disuruh istighfar. Ini sahib kita yang petani gagal panen disuruh istighfar. Ini sahib kita yang satu yang dimana dia tersebut ya belum memiliki anak sampai hari ini disuruh istighfar juga. Kemudian yang satu hidupnya fakir miskin disuruh istighfar juga. Kenapa? Nah, kata Imam Hasan al-Basri, coba buka surah Nuh kata beliau. Surah yang ke-71. Ayat 10 sampai ayat 11. Ya. Sampai ayat 12, afwan. Surah An-Nuh, surah yang ke-71, ayat 10 sampai ayat berapa? 12. Yang dimana Allah Jalla wa Ala berfirman, Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaumnya, meminta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala Maha Pengampun. Dikarenakan istighfar kalian, ayat 11-nya lihat. Yursilis samaa alaikum midrara. Niscaya Allah Jalla wa Ala akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepada kalian. Yang gagal panen tadi, gersang, pancaklik, ya, mengakibatkan gagal panen. Disuruh banyak istighfar. Akibatnya apa? Allah Jalla wa Ala menurunkan hujan begitu lebat. Subhanallah, yang fakir, yang miskin, yang punya anak, ya, yang tidak punya anak, disuruh istighfar juga. Wa yumditkum bi amwal. Kalian yang fakir, yang miskin, istighfar. Akibat istighfar tersebut, Allah Jalla wa Ala mengayakan kalian, memperbanyak harta kalian. Subhanallah. Yang enggak punya anak atau belum punya anak, disuruh banyak istighfar juga oleh Imam Hasan al-Basri. Wabanin, dengan istighfarnya kalian, hei pasangan suami istri yang belum punya keturunan, istighfar kalian ini, banyakin istighfar. Allah Jalla wa Ala akan menganugerahkan anak kepada kalian. Subhanallah. Termasuk tadi kita katakan mereka-mereka yang gagal dalam masalah bisnis dan perdagangan dan juga gagal panen. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah Jalla wa Ala sebab istighfar tadi mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Allahu Akbar. Itu bikin kaya kan istighfar? Subhanallah. Susah apapun, termasuk kesulitan apapun antum ini, astaghfirullah wa atubu ilaih, istighfar. Dan itu dikuatkan lagi dalam surah Hud, surah yang ke-11 ayat 52. Allah Jalla wa Ala menyatakan ketika Nabi Hud alaihi salam memberikan nasihat kepada kaumnya, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Nah, perhatikan. Wahai kaumku, minta ampunlah kalian kepada Allah Jalla wa Ala. Lalu bertaubatlah kalian kepada Allah Jalla wa Ala. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras dan Allah Jalla wa Ala akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan kalian dan janganlah kalian berpaling menjadi orang yang berdosa. Allahu Akbar. Perbanyak istighfar. Zikir pagi istighfar berapa kali? 100 kali. Zikir petang 100 kali. Belum lagi momen-momen tertentu, istighfar juga. Perbanyak. Ketika kita merasa susah, sulit, istighfar. Perbanyakin istighfar. Insya Allah segala kesusahan kita Allah akan hilangkan. Apapun kesusahannya, antum yang fakir, sering istighfar, tentunya dengan ikhtiar ya. InsyaAllah Allah Jalla wa Ala mudahkan rizki antum. Kita yang merasa berat betul untuk menjalankan bisnis, cobalah beristighfar. Termasuk kita-kita ini yang berat betul menjalankan dakwah, sering-sering beristighfar. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menolong kita untuk memudahkan
jalan untuk ya berdakwah ini. Nah, dan istighfar ini adalah bagian dari apa? Bagian daripada zikir kita. Allahu Akbar. Nah, termasuk juga ikhwan wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Ada zikir yang biasa kita baca juga, yang dimana setiap hari kita baca, terutama pada saat mendengar azan, khususnya ketika muadzin melantunkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jawabannya apa? La haula wala quwata illa billah. Kita bacakan hadisnya. An Abi Musa Abdullah bin Qais radhiyallahu an, qala, berkata, dari Abi Musa, nama aslinya Abdullah bin Qais, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau. Qala, berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bersama Nabi SAW di dalam satu perjalanan jauh. Faqala, Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Qais, ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu harta simpanan atau hazanah atau perbendaharaan surga? Faqultu bala ya Rasulullah. Ya, pastinya mau ya Rasulullah. Apa itu simpanan surga? Apa itu hazanah surga tersebut? Apa perbendaharaan surga tersebut? Faqala Rasulullah menjawab, qul, ucapkanlah doa berikut ini atau zikir berikut ini. La haula wala quwata illa billah. Naam. Dalam hadis yang lain, hadis dari Asad bin Wadah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man qala la haula wala quwata illa billah mi'ata marratin fi kulli yaumin lam yusibhu faqhun abada. Barang siapa yang membaca hauqala la haula wala quwata illa billah sebanyak 100 kali di setiap harinya, niscaya ia tidak akan ditimpakan kefakiran selamanya. Ini zikir yang banyak kita tinggalkan, bukan begitu? Atau bisa jadi antum belum pernah baca ini. Nah, kalau kita ingin hilang kefakiran kita, salah satunya haji dan umrah. Salah satunya lagi kita katakan membaca la haula wala quwata illa billah. Sebagian ulama mengatakan ini juga supaya kita tersebut fisik ini selalu terjaga. Selain membaca zikir pagi dan petang itu dengan zikir khususnya Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali kita baca. Di zikir pagi, di petang 3 kali juga. Oh, ini luar biasa manfaatnya. Terjauhkan segala bentuk penyakit, bukan begitu? Nah, tapi kita ini kadang semangatnya kalau ada cobaan. Kayak zaman Covid itu, zikir tadi itu sangat dibanggakan oleh antum. Tapi ketika Covid sudah lewat, ya, sudah hilanglah kalau kita artikan meskipun ada, ya, antum tidak pernah lagi baca. Padahal setiap hari antum dalam kondisi kecemasan, baca doa itu. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Subhanallah. Antum pastikan zikir pagi dan petang tersebut membaca itu. Nah, yang banyak terlupakan oleh kita ini, hauqalah ini. Kita pahamnya, hauqalah ini cuma sebatas menjawab apa? Azan. Terutama berkaitan dengan hayya 'alataini. Ya kan? Hayya 'alas shalah. Kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Dikatakan oleh Al-Imam Habib bin Salamah
rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau ini berkata, bila bertemu dengan musuh atau dikepung, ya, atau mengepung benteng pertahanan musuh, maka Habib bin Salamah ini lebih suka untuk membaca kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Suatu hari beliau, Habib bin Salamah, dengan pasukannya mengepung benteng Romawi. Lalu beliau mengatakan kepada bawahannya atau pasukannya, bacalah apa? Hauqalah, la haula wala quwata illa billah, supaya kita mudah untuk menguasai benteng ini. Kemudian serempak kaum muslimin yang dipimpin oleh Habib bin Salamah tersebut mengumandangkan dan mengucapkan kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, disisipi dengan takbir Allahu Akbar. Subhanallah, tidak berselang lama benteng Romawi tadi runtuh dan bisa dikuasai. Subhanallah, pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Dalam kitab Zadul Ma'ad, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah menjelaskan, kata beliau, la haula wa la quwata illa billah, ya, efek yang dihasilkan dari kalimat hauqala, la haula wa la quwata illa billah, dalam yang pertama mencegah penyakit. Mencegah apa? Penyakit. Tadi dalam hadis Nabi apa? Mencegah apa? Kefakiran, kemiskinan. Jadi maaf ya Bapak, Ibu, Anda juga lagi sakit ini. Nah, hampir tadi nggak jadi kita katakan kan seperti itu. Walhasil alhamdulillah, semangat lihat antum terasa penyakit itu hilang seperti itu. Nggak tahu setelah sholat Isya apa yang terjadi lagi. Mudah-mudahan sehat aja ya. Seperti itu. Masya Allah antum, barakallahu fikum. Semoga duduknya antum di tempat ini dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai amal saleh kita dan mizan hasanat kita. Nah, kata Al-Imam Qayyim, selain ya kalimat hauqala, la haula wala quwata illa billah itu bisa mencegah kefakiran kita dan kemiskinan kita, termasuk juga kata beliau bisa mencegah penyakit. Kenapa? Karena dalam kalimat ini terkandung makna penyerahan diri secara mutlak kepada Allah Jalla wa'ala, dan kita berlepas diri ya dari semua daya dan kekuatan kecuali dengan mengandalkan daya dan kekuatan Allah Jalla wa'ala. Kita sudah melepaskan diri dari kekuatan obat. Obat itu kan subhanallah, sembuh perut kena kepala, bukan begitu efek sampingnya? Kepala sembuh kena tangan. La haula wala quwata illa billah, ya kan? Ya, tapi kita ikhtiar mencari sebab. Salah satu yang kita terus gantungkan hati kita dan pikiran kita kepada Allah. Subhanallah, kita akhirnya udah deh, ini cuma sekedar ikhtiar, cuma sekedar mencari sebab minum obat ini. Bukan ini obat yang menyembuhkan, Allah Jalla wa'ala. Buktinya ini sembuh, dada yang kena. Subhanallah, yang bagian ini sembuh, kena ginjal. Ginjal sembuh, kena ucus. Macam-macam sudah. Itulah obat. Bukan begitu Pak? Allahu Akbar. Makanya berkaitan dengan keadaan kita, entah berkaitan dengan dunia kita ataupun akhirat kita, banyak tawakalkan pada siapa? Allah Jalla wa'ala. Nah, ketika seorang hamba itu sanggup mengucapkan la haula wala quwata illa billah dengan melepaskan seluruh kekuatan makhluk, dia berlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan makhluk, dia sandarkan kekuatan dan daya tersebut hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Maka pada saat itu Allah Jalla wa'ala akan melepaskan penyakit-penyakitnya. Allah Jalla wa'ala akan melepaskan segala bentuk kefakiran dan kemiskinan pada diri dia tersebut. Subhanallah. Ini ya sesuatu yang gak boleh kita tinggalkan dalam setiap hari kita. Kata beliau melanjutkan, begitu juga cakupan umum yang meliputi segala daya dan upaya untuk merubah sesuatu yang ada di alam langit dan di bumi dari satu kondisi ke kondisi lainnya, bahwasanya semua itu semata-mata
berdasarkan atas kekuatan Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak ada satupun yang dapat menghalangi kalimat ini. Di dalamnya ada sebuah athar yang disebutkan tidak ada satupun malaikat yang turun dari langit atau naik ke langit melainkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Malaikat itu lebih kuat daripada kita. Malaikat lebih besar daripada kita. Tapi setiap kali mereka itu turun ke muka bumi ini, saya mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Setiap kali malaikat itu naik ke langit, yang mengucapkan apa? La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Dan yang terakhir kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah, efek yang dihasilkan dari kalimat la haula wala quwata illa billah, ya, yang sungguh sangat menakjubkan. Ini kalimat bisa mengusir syaitan-syaitan. Kalau kita ingin tidak didekati oleh syaitan, tidak digoda oleh syaitan, sering-sering baca kalimat la haula wala quwata illa billah. Wallahu a'lam bissawab. Silakan azan dulu. Naam. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan fi din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, jamaah Masjid Nurul Ilmi yang sedang dalam lindungan dan penjagaan Allah Jalla wa Ala. Kembali kita lanjutkan tentang pentingnya membaca hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Hauqalah. Dikatakan oleh para ulama, kalimat la haula wala quwata illa billah adalah sejenis piagam atau ikrar ubudiyah, panji penyerahan diri, bendera pengakuan diri, lambang berlepas diri seorang hamba dari segala daya, juga dari kekuatan dan kebesaran selain Allah.
Dia tidak mau menggantungkan nasibnya kepada hamba. Dia dengan ucapan la haula wala quwata illa billah ingin menggantungkan nasib hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Dan ini sebagai bukti penghadapan dirinya dan pertaubatannya kepada Allah Jalla wa Ala, serta bertawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an dalam surah At-Talaq surah ke-65 ayat yang ketiga, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Jalla wa Ala akan mencukupkan keperluannya. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Manakala Allah Jalla wa Ala mengatur semua urusan hambanya dengan daya dan kekuatannya, maka dialah Allah yang akan meluruskan dan memberikan taufik serta hidayah kepada hamba tersebut. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa la yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Surah Al-Had surah yang ke-22 ayat 40. Tatkala seorang hamba membela Allah, membela din Islam ini, ya, membela Rabbnya dengan mengendalikan diri dan hawa nafsunya, mengalahkan bujukan syaitan dengan izin Rabbnya demi membela agama Rabbnya, maka Allah pasti akan menolongnya di setiap waktu, di dunia ataupun di akhirat kelak. Maka sebagai penutup, kata para ulama, kalimat hauqalah la haula wala quwata illa billah disebutkan sebagai salah satu harta perbendaharaan surga. Kenapa dikatakan oleh Nabi SAW kanzun min kanuzil jannah, sebagai harta perbendaharaan hasanahnya surga? Karena dalam kalimat ini terkandung makna Allah Jalla wa Ala yang menangani semua urusan hamba-hambanya. Seorang hamba yang baca zikir ini berarti hatinya telah mengesahkan Allah dan menghambakan dirinya kepada Allah semata, sehingga Allah Jalla wa Ala memasukkan dia ke dalam surganya. Kemudian keyakinannya ini mewujudkan dalam perkataan dan perbuatan. Semua perpindahan dan gerakannya berdasarkan kehendak dan ridhonya Allah semata. Nah, makanya penting kata la haula wala quwata illa billah. Kalau kita melihat kata la haula wala quwata illa billah itu mengandung aspek rububiyah. Rububiyah itu tauhid rububiyah, Pak. Tauhid Allah fi af'ali, mengesahkan Allah Jalla wa Ala dalam perbuatannya. Kalau alam semesta ini dengan kekuatan Allah dan juga dengan dayanya Allah Jalla wa Ala dan kekuasaannya bisa mengatur, apalagi kita yang kecil. Kita yang merasa gagal dari bisnis. Kita yang merasa bahwasannya sampai hari ini belum punya keturunan. Kita yang merasa tadi gagal panen. Kita yang merasa bahwasannya kita ada beban, ada kesulitan ketika menjalankan roda kehidupan ini. Maka sering-seringlah baca ini sebagai wujud apa? Kuatnya tauhid rububiyah kita. Karena kita yakin kalau yang besar saja alam semesta ini semuanya diurus oleh Allah Jalla wa Ala, apalagi kita. Apalagi kita. Di dalamnya pun juga mengandung aspek uluhiyah. Dengan kita mengucapkan tadi itu kan zikir. Zikir itu bagian kita beribadah kepada Allah Jalla wa Ala, sama seperti doa. Sama seperti kita beristighfar, itu kita sedang apa? Beribadah kepada Allah. Maka pada saat mengucapkan la haula wala quwata illa billah, pada saat itu kita sedang mentauhidkan Allah Jalla wa Ala dalam masalah ibadah yang sering diistilahkan dengan tauhid al-uluhiyah. Nah, di dalamnya tentu ada pengabdian dan penghambaan diri kita kepada Allah. Kita lepaskan segala penghambaan kita kepada makhluk. Penghambaan kita ini hanya kita serahkan kepada siapa? Allah Jalla wa Ala. Nah, sering-sering baca ini, insya Allah ini salah satu cara agar kita masuk ke dalam jannah dan surganya Allahu Jalla Jalaluh. Wallahu a'lamu bissawab. Ya, jangan lupa sering-sering berzikir, sering-sering beristighfar. Ya, dengan kita sering beristighfar dan berzikir, ya, salah satunya dengan zikir-zikir yang khusus tadi, dengan istighfar yang khusus tadi, itu mendatangkan kebaikan buat kita.
ya, mendatangkan pahala buat kita. Subhanallah, dengan zikir dan istighfar dimudahkan rizki kita. Dengan kita zikir dan beristighfar, ya, dihilangkan segala bentuk kefakiran kita. Dengan kita beristighfar dan berzikir kepada Allah, apalagi bil khususnya kita membaca la haula wala quwata illa billah, Allah hilangkan kefakiran kita. Allah hilangkan penyakit kita, dan Allah Jalla wa Ala selalu sehatkan kita. Dengan kita membaca tadi la haula wala quwata illa billah, maka pada saat itu, ya, kita dijauhkan dari godaan syaitan yang terkutuk. Subhanallah. Nah, ini manfaat daripada zikir dan istighfar. Sering-sering Bapak dan Ibu berzikir dan beristighfar. Jangan tinggalkan zikir dan istighfar di setiap hari kita, karena zikir dan istighfar itu sebagai wujud penyerahan keadaan kita dan nasib kita kepada siapa? Kepada Allahu Jalla wa Ala. Kita ingin menguatkan tauhid rububiyah kita. Kita ingin menguatkan tauhid uluhiyah kita, termasuk tauhid asma wa sifat kita, termasuk penghambaan kita kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Sering beristighfar kepada Allah dan sering berzikir kepada Allahu Jalla wa Ala. Walafu minkum wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.